Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah. Pokoknya kita bakalan ngobrol asik panjang lebar tanpa pakai boring dan bosen, cuma ada di sini tempatnya. Nah, seperti janji saya di segmen awal, kalau kita akan bahas tentang komik Islam. Ini benar-benar komik yang dibuat hasil karya dari Mas Ipot dari tahun 97 sampai sekarang, udah 20 tahun lebih. Boleh ceritain ke aku nggak sih Mas, gimana akhirnya bisa terjun dan kepikiran untuk syiar tapi dari komik? Ya itu mungkin kayak panggilan hati gitu ya Mbak ya. Jadi selama ini ya perjalanannya panjang ya. Prosesnya mungkin dari awal tuh dari ketakutan, mungkin nggak cuma saya, dari hampir semua anak seni rupa, anak komik gitu ya, yang ketika bertemu dengan hadis larangan menggambar itu aja, ya itu udah salah satu proses yang mesti kita lewati ya. Betul. Ya, dan dan akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa ya bakat ini dari Allah. Ya kalau saya pergunakan juga dengan baik untuk menjadi syiar, ya saya pikir ya ini bukan sebuah keburukan gitu ya. Bener-bener. Dan ya alhamdulillah waktu itu saya jalan aja sih sampai akhirnya saya menemukan ternyata saya nggak sendirian gitu ya. Dan akhirnya alhamdulillah kita membentuk komunitas namanya Likomik itu untuk sama-sama bergerak ya, karena berjamaah lebih enak daripada bergerak sendirian. Iya, betul. Nah, kalau komik Islam saya yakin itu pasti akan berbeda dengan komik biasa, karena kalau misalnya komik Islam apalagi isinya ada sejarah sahabat misalnya atau ada hadis-hadis yang diceritakan itu pasti harus ada proses screening dulu gitu biar sampai jangan salah-salah gitu. Itu gimana Mas? Ya memang itu jadi tantangan tersendiri ya. Dan memang jadi kewajiban bagi kita bahwa kita tidak hanya bisa menggambar saja, tapi juga kita harus harus riset, harus rajin baca, harus melihat situasi. Terlebih misalnya komiknya yang kita tampilkan adalah kondisi saat ini gitu kan. Ya setting-settingnya kita harus benar-benar menggambarkan setting daerah tempat kita tinggal gitu ya. Ya kalau settingnya misalnya di Bandung, ya nggak mungkin ada bajai di situ kan gitu ya. Jadi Bandung bagaimana, Jakarta bagaimana dan segala macam itu harus kita amati semua. Jadi benar-benar harus lebih detail ya. Ya lebih detail dari riset membaca, riset melihat dan ya foto dan segala macam ya. Nah ini ngomongin tadi saya masih ingat di segmen awal kan bilang kalau misalnya zaman dulu komikus itu benar-benar mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Nah, kalau sekarang itu gimana? Masih mengerjakannya sendiri atau udah punya tim? Ya sekarang ada dua cara juga. Ada yang masih sendirian juga ada. Oh masih ada? Ada yang memang sudah tim. Nah memang tadi balik lagi sebenarnya ke iklim perindustrian komik di Indonesia yang memang sebenarnya baru mulai. Ya itu sebenarnya mulainya itu diterima oleh penerbit dan juga oleh masyarakat itu sekitar tahun 2010. Nah disitulah muncullah komikus-komikus baru yang mereka berani untuk menawarkan ke penerbit. Tapi tadi teman-teman yang masih bergerak sendiri itu memang mereka tidak seperti iklim industri di Amerika sama Jepang ya. Kalau Jepang kan karena memang setiap pekan mereka harus terbit 20 halaman. Jadi nggak mungkin kalau dikerjakan sendirian gitu bisa tipes, bisa gemper lah. Jadi mereka tetap harus punya tim. Nah kalau di Indonesia belum sampai seketat itu gitu. Jadi memang spare waktu deadline-nya, waktu produksinya masih bisa dikerjakan untuk sendirian. Gitu. Tapi ada juga yang tim. Nah kalau Mas Ipot sendiri saat ini? Alhamdulillah saya masih sendirian, paling luar biasa. Untuk cerita aja sih mungkin saya masih bisa minta bantuan teman untuk menuliskan cerita yang lebih baik lah. Lebih enak, lebih ngalir. Ini kalau sendirian berarti gambar jago, nulis jago. Saya langsung mau tagih janji saja berarti kalau kayak gitu. Seperti yang tadi saya udah bilang sama pemirsa TVmu bahwa ini Mas Ipot mau sambil ngobrol sama saya, tapi mau sambil
membuat sketch, betul ya Mas ya? Iya. Bebas deh sketchnya mau apa gitu. Atau mungkin bisa bikin sketch nanti saya tebak atau mungkin seperti apa? Mungkin mau bikin sketch saya juga boleh, terserah. Nanti kita akan ngobrol nih. Sekarang di belakang udah ada papan whiteboard. Mas Sifat mau bikin apa? Coba kira-kira. Kita sambil scene-nya. ngobrol. Sambil sekarang saya mau nanya, sebenarnya kalau mau bikin karikatur komik itu hal dasar yang paling pertama kali dilakukan itu apa sih Mas? Yang paling untuk ini ya, untuk gambar ya. Ya pertama pengenalan anatomi sih sebenarnya. Oh gitu. Anatomi sih sebenarnya tidak mesti harus harus detail gitu nggak harus Mas? detail. Gitu. Yang penting enak dilihat sih kalau menurut saya sih ya. Oke. Ini dari sampai sekarang berarti udah berapa banyak karya yang dibikin Mas? Total Kalau saya sama teman-teman Likomik sudah 4 buku ya, 4 album 4 ya. album. Jadi isinya memang kompilasi dengan teman-teman komik dakwah yang lain di sela-sela kesibukan mereka. Kita bikin 20 halaman sampai ya satu buku sekitar 200 halaman. Oh, Masya Allah. Ini kalau saya ngajak sambil ngobrol sambil bikin sketsa gini sebenarnya ganggu gak sih? Gak apa-apa lah ya, ini Gak jadi apa-apa tantangan tersendiri sambil kita ngobrol. Nah, kesulitan-kesulitan yang dihadapi saat ini kalau ngebuat komik itu sendiri, karena pasti saya yakin setiap tahunnya perkembangan komik itu akan berbeda-beda kan, pasti kan. Nah, kalau saat ini sendiri tantangan yang paling kerasa gitu Mas untuk membuat komik itu apa sih Mas? Tantangannya adalah bagaimana komik kita bisa diterima oleh masyarakat luas sebenarnya. Oke. Karena memang banyak juga teman-teman komikus yang mengeluhkan bahwa follower mereka banyak di sosmed, yang like juga banyak, yang komen banyak, tapi ketika dijual nggak sebanyak followers. Oh gitu ya. Tapi kalau sekarang penikmat komik saat ini sendiri, tapi komik Islami alhamdulillah ya, lebih konsisten ya, karena memang pertama didukung juga sama orang tua ya, yang ingin memberikan bacaan yang baik buat anak-anaknya. Betul. Nah, kalau punya Mas Sifat sendiri ini komik-komiknya ini kan komik Islami ini lebih untuk segmennya anak-anak, dewasa, atau semua orang bisa membaca, menikmatinya Mas? Kita berusaha sih untuk semua umur ya bisa nikmatin ini. Biar lebih mudah untuk diterima di masyarakat juga ya. Nah ini kayaknya kalau misalnya saya terus gangguin Mas Sifat nggak bakal selesai sampai akhir segmen kita. Jadi sambil nunggu Mas Sifat bikin salah satu karya gambarnya, nanti kita akan tebak ini kira-kira gambar apa sih. Kita akan jangan kemana-mana pemirsa TVMO, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah.